menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Semua berubah sejak COVID datang. Pelaku ekonomi kreatif mengalami penurunan omset. Karyawan terpaksa dirumahkan, bahkan usaha harus dihentikan. Namun, diam bukanlah pilihan. Saatnya kita bangkit dan menata ulang. Bersama DJP Bela UMKM, ayo gerakan kembali roda perekonomian. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung siap membantu para pelaku ekonomi kreatif di wilayah Bengkulu dan Lampung dengan pendampingan secara online, strategi promosi digital, membangun jaringan penjualan, serta peningkatan omset. Semua demi menggerakkan kembali laju perekonomian. Ayo kita tingkatkan kesejahteraan UMKM. Ayo bergabung dalam DJP Bela UMKM. Mbak Amel sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita langsung sambut saja Mbak Amelia Dwi Martasari SAP sebagai konten kreator dan owner dari Ruang Waktu Senja ID. Selamat, silakan Mbak Amel. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini saya diminta untuk membersamai teman-teman semuanya untuk sharing ya terkait bagaimana caranya atau tips untuk membuat kreatif konten gitu. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang create kreatif konten. Bagaimana cara membuat sebuah konten yang kreatif gitu ya. Kalau kemarin katanya teman-teman sudah belajar bagaimana caranya menjadi digital marketing gitu ya. Maksudnya belajar tentang digital marketing, maka saya sudah melihat ya teman-teman sudah tahu bagaimana sih kita bisa berjuang secara online gitu ya. Karena marketing secara online itu tentu saja berbeda dengan marketing secara off. Nah, kekuatan marketing secara online gitu itu dimulai dengan kekuatan konten. Maka dari itu kenapa harus kita membuat konten yang baik, bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas. Nah, di awal ini saya ingin bertanya, kenapa konten itu penting? Ayo coba dijawab di chat deh. Kenapa konten itu penting? Silakan dijawab di chat. Jadi konten, ini saya ingin sampaikan ke teman-teman ya, bahwa ternyata konten yang itu dibuat dengan AdSense berbayar gitu ya, media yang secara berbayar, itu efeknya tidak lebih luar biasa daripada konten yang itu isinya adalah konten marketing gitu. Maksudnya bedanya apa sih? Nah, kalau kebanyakan dari kita orang-orang yang kalau kita juga sebagai konsumen, kita itu nggak suka dijualkan secara hard selling. Itu udah biasa banget. Jadi kita nggak suka nih ditawarin. Bahkan kalau kita lagi ke toko, terus ada orang yang kemudian mendekati kita dan bilang, mau beli yang mana? Terus kayak ngejar-ngejar kita, itu kita ngerasa tidak nyaman gitu. Sama ketika kita melihat AdSense. AdSense itu kadang hanya kita tahu gitu ya, habis itu kita lewatin saja. Berbeda dengan konten. Konten itu membuat banyak sekali interaksi dan konten juga membuat brand kita lebih dinilai, value brand kita naik dan lebih ke brand awareness kayak gitu. Jadi memang konten marketing ini sangat penting. Sebelum kemudian kita memilih untuk membeli sesuatu barang itu atau jasa itu gitu ya. Jadi efektivitas konten itu ada banyak banget gitu ya. Bahkan 3 kali lebih efektif daripada hanya sekedar membuat konten yang untuk beli dong gratis kayak gitu, enggak ngefek. Tapi kalau dia itu isinya konten, isinya adalah informasi, isinya adalah tentang knowledge produk ataupun edukasi pasar kayak gitu ya. Itu akan lebih memiliki keterikatan gitu dengan konsumen-konsumen kita. Maka dari itu konten yang kita bangun juga harus sesuai dengan apa yang kita jual gitu. Kalau kita jualannya jualan ayam misalnya atau jualan kuliner, maka konten edukasinya sesuai dengan itu. Kalau misalnya kita jualan fashion, maka konten edukasinya juga sesuai dengan itu. Dan di sini juga kontenlah yang membuat kita itu bisa membangun kepercayaan kepada konsumen kita gitu ya. Audiens kita. Dan di sinilah kita membuat sebuah soft selling. Semakin lama orang itu kayak sudah
teringat-ingat, terngiang-ngiang ya dengan brand kita, maka secara mudah kita akan bisa membuat mereka memilih produk kita, bahkan mereferensikan produk kita kepada yang lain kayak gitu. Jadi efektif banget di content marketing ini. Nah, ini ya saya sampaikan bahwa ada alasan nih, ada 7 alasan audiens itu unfollow akun brand. Kalau misalnya kita itu Instagram atau apa gitu ya, atau fanspage, kalau misalnya di sana ada akun-akun brand yang kemudian itu kita unfollow, itu alasannya yang paling besar ini. Ini hasil dari penelitian ya. Jadi customer service-nya buruk. Jadi dia kontennya udah bagus, marketingnya udah bagus, AdSense-nya bagus, ketika dihubungin, CS-nya tidak melayani dengan ramah atau kayak apa ya, ngejutekin dengan bahasa, padahal sebenarnya sih nggak niat ya, tapi bahasa WA-nya jutek gitu. Nah, itu sangat berimbas pada brand, kepercayaan dari brand itu. Terus juga konten itu tidak relevan, jualan baju tapi ngomongin hal-hal yang tidak sesuai dengan jualannya. Atau maksudnya di sini tidak relevan adalah tidak sesuai dengan target marketnya. Target marketnya buat anak remaja, kontennya ternyata tentang orang tua, untuk orang tua atau untuk orang-orang tua kolonial gitu. Nah, itu nggak akan relevan dan nggak ngena ke target market yang sesuai gitu. Terus juga terlalu banyak iklan. Tadi lagi ya saya sampaikan, banyak iklan membuat orang itu males gitu ya, capek buat melihatnya. Jadi kayak udah ngapain sih lihat ini iklan mulu gitu. Kita kan nggak suka ya di hard selling ini kayak gitu. Jadi itu juga sangat berpengaruh. Makanya itu kalau bikin konten nggak full ini adalah foto produknya, tidak. Full isinya adalah promosi marketingnya, no. Tidak seperti itu, tapi lebih banyak adalah tentang konten informasi yang bermanfaat, yang kemudian itu bisa shareable kayak gitu. Nanti kita akan kupas satu-satu contohnya. Nah, kemudian banyak post promosi. Nah, ini termasuk ya tadi ya, misalnya ada post promosi atau namanya iklan dan sebagainya, termasuk juga di situ itu juga sangat berpengaruh gitu. Terus bicara isu sosial atau politik. Nah, ini yang sensitif-sensitif nih ya. Masalah politik, terus yang kayak kemarin gitu ya, golongan A atau B. Nah, kayak gitu-gitu 1 atau 2 itu kan sensitif ya. Nah, itu jangan diungkit-ungkit dalam bisnis kita. Itu akan merusak pasar dan merusak audiens kita. Nggak usah lah gitu ya. Terus mengabaikan mention, udah di-mention tapi kita tidak ngasih feedback. Jadi kalau misalnya kita udah bangun brand kita di media sosial, kemudian kita di-mention, kita di-review, itu kasih feedback. Terima kasih sudah mereview kakak, gitu bisa. Atau ya yang penting orang-orang yang mereview itu merasa dihargain gitu. Oh, aku dibalesin chatnya gitu. Atau terima kasih sudah di-mention, dikasih love dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang selalu kita harus ngasih feedback. Itu adalah cara kita berterima kasih kepada orang-orang yang dengan sukarela tanpa kita minta dia sudah ngasih review produk kita atau jasa kita gitu. Terus menggunakan influencer yang tidak tepat. Nah, misalnya dia pakai influencer yang ternyata influencer itu punya masalah karakter gitu. Misalnya influencer itu ternyata kena narkoba, ternyata kena kasus-kasus yang sensitif kayak gitu-gitu. Nah, itu kan jadinya bikin orang tidak minat gitu. Atau influencernya nggak sesuai. Kalau produknya adalah entah itu fashion misalnya jilbab gitu ya, tapi influencernya ternyata pakai model transgender gitu. Wah, itu kan akan merusak audiens gitu ya. Jadi audiens akan tidak punya simpati. Pokoknya hal-hal yang sensitif dan hal-hal yang kita harus perhatikan dengan audiens kita gitu. Target market kita siapa kayak gitu. Jadi memang kita harus riset benar-benar sebenarnya siapakah orang-orang yang akan melihat ini kita, konten kita gitu ya, dan melihat dari toko online kita gitu. Kemudian jenis-jenis kontennya itu seperti ini. Ya, di sini yang sudah memiliki media sosial ya, toko online-nya misalnya ada IG, Shopee, fanspage dan lain sebagainya, boleh raise hand. Oke. 2 ya. Yang lainnya? Atau mungkin pakai WA itu juga masuk loh ya. Pakai WA gitu ya. Oke, 3. Ya, baik. Oke, ada 3 ya yang kemudian raise hand. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya kita dalam
Oke. Oke, terima kasih. Oke. Ya, jenis-jenis konten di sini tuh banyak banget ya. Jadi jangan berpikir konten itu sempit, teman-teman. Konten itu hanya kayak foto, video, tidak. Konten itu semua visual itu adalah konten. Bahkan itu tulisan, itu caption, itu testimoni pelanggan gitu ya. Terus kita kasih tips, kita kasih panduan, kita kasih kayak cara untuk mencari lokasi toko kita gitu ya di Google Map gitu ya, kita bikin video kayak gitu, itu sudah masuk juga konten. Jadi konten itu sangat banyak sekali. Maka jangan bingung untuk bikin konten gimana caranya, karena konten itu banyak sekali. Nah, untuk Instagram, usahakan membuat konten itu upload-nya konsisten, karena Instagram maupun Facebook itu menilai konsistensi dari pembuatan konten kita. Semakin sering intensitasnya, maka akan membuat konten kita itu dinaikkan algoritmanya. Jadi maksudnya akan lebih banyak dilihat oleh followers kita, oleh audiens kita. Semakin kita nggak konsisten, misalnya seminggu kemarin rajin ngupload. Seminggu kemarin kita rajin ngupload nih, sehari bisa ngupload 3 kali. Terus 2 hari kita nguploadnya, pokoknya terus rajin, seminggu itu ada uploadan. Story juga sehari bisa upload story 10 kali gitu ya. Nah, tapi seminggu setelahnya kita nggak upload sama sekali, maka sama Instagram udah dianggap kita tidak konsisten, dan yang awalnya itu insight-nya itu naik ya, interaksi atau audiens kita bisa melihat banyak, tiba-tiba kita tidak akan bisa dilihat oleh banyak audiens gitu. Karena apa? Karena ternyata itu sangat berpengaruh pada bagaimana algoritma Instagram maupun Facebook itu bekerja. Maka dari itu kita harus konsisten dalam membuat konten gitu. Nah, contoh-contohnya apa? Oke, ini adalah salah satu contohnya ya. Foto produknya itu harus berkualitas. Coba foto yang before. Kepencet sebentar. Oke. Ya. Foto yang before ini, teman-teman. Ini kelihatan menarik nggak kira-kira? Boleh dikasih jawaban pakai chat atau pakai chat. Langsung aja ngomong nggak apa-apa. Menarik nggak kira-kira yang before ini? Kurang menarik. Ya, misalnya saya jual tas nih kayak gini gitu. Kurang menarik ya. Seadanya terus difoto di bawah gitu. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan setelahnya lebih menarik nggak? Lebih menarik sesudahnya. Ya, benar. Nah, kenapa lebih menariknya? Oh, sorry. Ini dulu. Karena ada ceritanya, tas itu dibawa sesuai dengan keperluan. Betul. Karena lebih terlihat detailnya, kemudian visualnya juga tidak monoton, terus lebih jelas. Iya, teman-teman sudah menjawab di chat ya. Betul. Jadi kalau kita membuat satu ini termasuk konten, teman-teman. Foto itu termasuk konten, dan foto produk yang berkualitas itu sangat berpengaruh pada penjualan. Kalau kita ngejualin kayak gini, kira-kira sehari bisa laku, nggak tahu ya, bisa laku, bisa enggak gitu. Tapi kalau misalnya fotonya bagus, kemudian ditambah dengan engagement, itu maksudnya kita nge-AdSense juga, terus banyak testimoni dan sebagainya, oh kualitasnya bagus nih, dan sebagainya, maka ini akan naik banget nih, yang di after gitu ya. Jadi memang sangat berpengaruh kalau kita punya visualisasi produk kita itu yang baik gitu ya. Satu gambar itu bisa berbicara 1000 kata kalau fotonya itu bagus. Tapi kalau misalnya foto kita tidak baik, maka ya tidak akan berpengaruh pada penjualan begitu. Nah, selanjutnya, ini juga termasuk konten ya. Ini adalah videonya 1 menit. Bentar. Oke.
Oke. Siapa yang tadi ketika awal saya kasih fotonya menganggap itu tasnya, tas kamera atau tas apa kayak, ada nggak yang ngira itu awalnya yang foto ini? Nah, ini. Nah, ada ya. Dikiranya foto buat traveling atau apa, ternyata itu adalah foto tas diapers. Tas diapers atau tas popok bayi gitu. Tas keperluan bayi gitu. Nah, tapi kok bagus banget gitu kan ya. Nah, ketika tas ini hanya foto aja, itu ternyata bikin orang salah juga, salah sangka gitu ya, tentang menggunakan tas itu. Tapi ketika ditambah video tadi yang menjelaskan detail, terus itu sebenarnya tas apa, fungsinya buat apa, kenapa kok milih tas seperti itu gitu ya. Karena cerita sebelum dari tas ini adalah apa itu nggak malu bawa tas diapers gitu kan. Kadang-kadang kan tas diapers itu lucu, banyak gambarnya gajah kayak apa gitu. Nah, ini lebih elegan, lebih bagus, tapi juga fungsinya tetap bisa diisi sesuai dengan fungsinya. Jadi bermanfaatnya sesuai. Nah, seperti itu tidak akan bisa keluar informasi itu tanpa adanya konten gitu. Jadi konten itu adalah membuat konsumen kita, target market, audiens kita itu paham dengan lebih detail gitu ya. Oh, jadi ini toh yang dimaksudkan gitu. Jadi kalau misalnya jualan kayak herbal saat ini kan banyak ya yang jual herbal gitu. Kalau kita nggak sampaikan gitu manfaatnya, kenapa sih aku harus beli itu? Kenapa aku harus beli sari lemon? Nah, kalau tidak berikan manfaatnya, oh sari lemon itu kalau diminum secara rutin bisa bikin kurus, bisa membuat lemak hilang dan sebagainya. Nah, itu disampaikan di konten gitu. Jadi konten itu sangat punya efek luar biasa, ngasih foto produknya, terus udah dijual aja nggak akan ada edukasi dan nggak akan bikin orang tertarik untuk membeli gitu. Jadi konten sangat penting gitu ya. Nah, selanjutnya contohnya adalah ini. Konten membuat sebuah brand awareness, kekuatan dari branding gitu ya. Nah, itu termasuk konten. Branding itu juga konten. Kalau misalnya ini udah nggak ada before after ya. Ini langsung contoh sebuah visualisasi produk gitu ya. Dari yang sambal yang biasanya, terus kemudian dibuat produk sambelnya dari logo, kemudian juga kemasannya jadi seperti ini. Packagingnya, nah packaging itu juga konten teman-teman semuanya. Jadi packaging itu kayak biarlah marketing dari produk kita berjalan organik. Caranya gimana? Packagingnya itu udah keren banget, bikin orang itu ketika dikasih, misalnya, saya beli sambal ini, saya kasihkan ke saudara saya, terus dia tanya, kok bagus ya produknya? Ternyata isinya, produknya bagus itu packagingnya ya. Terus ternyata dicoba sambalnya enak. Nah, itu pasti bikin orang pengen beli untuk dikasihkan yang lain, kayak gitu ya. Dan selalu harus punya karakteristik warna yang sama dengan produknya. Kalau ini jualannya sambal, ya merah, orange, kuning gitu ya. Tapi kalau misalnya saya buat nih sambal nyaiwan, tapi saya kasih warna ungu, cocok nggak? Enggak kan? Atau kasih warna biru, cocok nggak? Nah, tidak. Karena apa? Meskipun ada yang mencocok-cocokkan gitu ya, tapi secara branding, visualisasi desain itu ada risetnya. Sesuatu yang ingin, warna yang membuat orang pengen makan gitu itu adalah warna merah, orange, coklat, kayak gitu ya. Jadi yang warna-warna sama hijau yang hijau seger gitu. Itu makanya restoran-restoran seringkali pakai warna-warna itu. Kuning, merah, orange, coklat, kayak gitu ya. Hijau gitu. Kalau yang warna biru itu adalah warna-warna kalem. Warna-warna fashion. Ungu gitu ya, warna fashion gitu ya. Meskipun ada coklat yang warna ungu gitu ya. Itu warna-warna fashion gitu ya, warna-warna makanan stylish, bukan seperti ini. Jadi restoran-restoran yang pengen membangkitkan gairah orang buat makan, konsumen buat lapar dan pengen makan di tempatnya, maka harus memilih warna-warna yang sesuai, kayak gitu ya. Jangan sampai teman-teman kalau jualan makanan, warnanya malah bikin orang nggak pengen makan, gitu ya. Itu ada risetnya. Jadi memang beda-beda gitu. Nah, ini teman-teman sudah tadi ada beberapa yang menjawab, sudah punya Instagram semuanya ya. Fokuslah pada konten, ya. Maksudnya konten lagi gitu ya. Jadi lebih banyak ke informasi yang sesuai dengan audiens.
ini kalau misalnya kita lihat ya, dia jualan apa? Yang dijual itu kayak fotonya itu ya. Jadi hanya sekitar 10% dari full konten itu ada foto produknya. Dan seperti inilah konten yang akan banyak di-share. Shareable-nya banyak. Padahal nanti di IG-nya itu akan ada testimoni, terus ada penjualan juga gitu. Tapi yang di-share itu nggak ada namanya beli ini, beli itu nggak. Tapi yang di-share itu benar-benar dia adalah konten gitu. Nah, gitu. Jadi isinya isinya adalah bukan foto ya, isinya adalah edukasi ke audiens tentang baju koko muslim gitu. Untuk milenial gitu ya. Jadi dia isinya tentang bagaimana fikih-fikih memakai baju kayak gitu, terus juga hadis-hadis, quotes-quotes gitu ya. Nah, seperti ini yang namanya konten. Jadi ketika kita melihat kita mau follow sebuah konten, brand konten sebuah brand jualan, itu kita pasti mikir manfaatnya kita follow ini apa. Kalau isinya cuma foto produknya aja, males dong gitu. Tapi kalau isinya adalah manfaat, shareable, mudah di-share karena bermanfaat dan relate. Relate itu sesuai banget dengan kondisi kita hari ini. Nah, itu akan banyak sekali yang membuat viral dari konten itu. Kalau udah viral, maka brand kita akan naik. Nah, akhirnya orang akan bertanya-tanya, nih brand apa sih, nih baju apa sih, kok keren ya, kayak gitu. Dan akhirnya membeli, gitu. Itu kekuatan konten. Nah, ini juga termasuk ya, jadi desain itu juga harus sangat menarik teman-teman semuanya. Kenapa? Nah, ini kok warnanya biru gitu ya. Biru, tapi coklat. Nah, ini biru sama coklat sih. Nah, jadi memang yang namanya desain promo, ini kan dia warna-warni ya, yang terpenting adalah coklatnya. Ini memang dari brand utamanya di sana, tentang kita itu dia pakai warna biru. Nah, kejelasan dari isi konten itu sangat penting. Termasuk ini, dia mau grand opening, jelas ya, ada grand opening. Dia mau grand opening tanggal berapa, terus ada promonya adalah buy two get one, terus di mana jam operasionalnya, bisa dihubungi di mana, dicari di mana. Nah, ini bisa jelas dalam satu flyer, satu feed konten, Instagram bisa, IG bisa, Facebook bisa. Pun kita bisa share ini di WhatsApp kita, gitu. Jadi satu konten kayak gini, desain konten kayak gini, kita harus clear apa sih tujuan yang mau kita sampaikan. Kalau ini kan tujuannya adalah menginformasikan bahwa dia mau grand opening nih, tanggal segitu. Selama grand opening, dia ada promo beli 2 gratis 1. Kayak gitu. Jadi harus clear tujuannya. Dan pastikan kualitas dari desainnya itu bagus gitu ya. Jadi orang lihat itu kayak tertarik. Kan kelihatannya bagus, clear, nggak kotak-kotak ya. Maksudnya kotak-kotak itu fotonya burem, terus warnanya juga nggak menarik. Ini kan nggak semuanya matching gitu. Nah, jadinya di situ juga sangat mempengaruhi orang untuk membeli, datang atau tidak gitu. Nah, terus ini berikan informasi. Nah, buat yang jual-jual kuliner gitu ya. Ini kan kayak apa sih ini kok bumbu hitam kan ya, kayak menarik gitu ya. Bebek sama ayamnya itu bumbu hitam tok gitu. Nah, kalau orang tidak tahu itu maksudnya apa, maka sampaikan informasi itu gitu. Jadi ini disampaikan bahwa ini itu adalah ayam yang pakai bumbu kluwek gitu, dengan isinya itu meresap, dimasak dengan resep yang meresap, lembut dan sebagainya. Nah, jadi itulah termasuk salah satu cara agar kita juga ngasih product knowledge tadi, bahwa yang dimaksudkan kita itu apa, itu ketangkep sama customer kita, ketangkep sama calon pembelinya kayak gitu ya. Selama mereka tidak tahu apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan bisa sefrekuensi gitu ya. Kayak kita pengen kita tuh ngomong ya, kalau ayam ini tuh enak karena bumbu hitam. Tapi orang lihatnya ini ayam gosong ya. Nah, kan salah jadinya, beda. Dipikir di situ gosong, padahal itu bumbu hitam, kayak gitu. Itu harus disampaikan secara jelas dalam sebuah konten informasi gitu. Oke, nah lantas bagaimana caranya kita untuk membuat konten kreatif gitu ya?
sekarang alhamdulillah dengan kondisi yang seperti ini ya, ketika pandemi ini, maka memang jualan online lumayan tinggi gitu ya. Karena kebutuhan semuanya jadinya online. Nah, maka dari itu kita juga harus bisa segera merasa oh iya sih aku harus bisa belajar online. Dan banyak sekali aplikasi yang memudahkan. Ada yang kenal ibu-ibu ini? Yang habis viral ya? Kenal semua ya. Ya, Bu Tejo. Bu Tejo ini lagi viral banget, jadi kayaknya banyak yang tahu gitu. Ya, manfaatkan hal-hal viral seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang viral apa, itu bisa dibuat konten. Nah, ini kan Bu Tejo, tapi dibuat bahasanya kayak gini. Ya Allah, masa nggak zakat dan sedekah? Itu bahasanya ya. Jadi Bu Tejo yang nyinyir orang-orang yang punya uang tapi nggak mau sedekah. Nah, bisa tuh. Jadi kreatif ya. Bisa aja Bu Tejo ngomongin apa gitu ya. Kemarin itu banyak banget jadinya viral, jadi meme Bu Tejo. Karena memang viral. Nah, viral ini memang sangat punya efek yang membuat interaksi dari sebuah konten kita itu lebih tinggi. Ketika kita mengikuti apa-apa yang viral gitu ya. Jadi memang kita harus tahu nih ide-ide yang viral gitu, kita harus tahu. Jadi lebih fresh dan kreatif banget gitu. Sesuaikan dengan produk kita ya tentunya. Nah, terus manfaatkan aplikasi desain. Sekarang udah mudah banget teman-teman semuanya. Pakai aplikasi sekarang udah ada namanya canva.com. Ini udah ada juga di aplikasi. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa desain pakai yang Corel atau Photoshop yang terlalu ribet gitu ya, yang harus anak zaman now atau harus anak DKV gitu, nggak perlu susah-susah. Sekarang ada Canva, tinggal ganti aja. Bahkan sekarang juga ada desain-desain template PPT. Jadi kalau kita mau desain susah-susah, bisanya cuma di PowerPoint, ya udah pakai PowerPoint aja udah bisa gitu. Terus ada lagi ini, nah ini juga ada namanya id.postermywall.com. Ini juga, dia juga bisa membuat desain secara bagus, desain promosi, dan gampang gitu kita pakai. Jadi tinggal diedit, yang ada di sana, kita cari yang sesuai dengan produk kita, kayak gitu, sudah jadi konten. Jadi untuk masalah desain, hari ini banyak banget, kalau misalnya teman-teman nggak bisa, mau untuk bikinnya ya minta tolong anak-anak yang masih muda-muda gitu. Terus anak-anak yang muda-muda itu udah ahli ya. Insya Allah sudah paham gitu caranya mengaplikasikan Canva, terus Poster My Wall gitu. Jadi memang perlu ada kolaborasi sama anak-anak milenial gitu ya. Kayak gini. Terus habis itu juga pakai aplikasi edit foto. Nah, bisa kalau yang ini Quick ini adalah aplikasi foto untuk dijadikan video. Dia mudah banget. Jadi tinggal foto-foto produk-produk kita, dikasih suara, dikasih tulisan, keterangan, kemudian dijadikan video. Itu bisa. Waktunya, durasinya apa, terus udah beat-nya udah sesuai dengan itu sudah template, itu udah bisa pakai Quick ini. Atau ini, kalau ini itu buat ngedit foto-fotonya. Jadi kalau foto-fotonya itu misalnya kita fotonya pakai HP nih ya, foto pakai HP nggak masalah, yang penting harus jelas, clear ke produknya itu. Kemudian kita bisa edit pakai ini, biar lebih kontrasnya, terus kecerahannya itu lebih jelas, itu bisa pakai FSCO, juga bisa pakai PixArt, macam-macam. Untuk edit-edit foto banyak banget caranya gitu. Nah, jadi tentukan konten, ini ya di underline ya, bahwa kita harus banget menentukan konten kita sesuai dengan target market kita. Kalau misalnya kita nggak sesuai dengan target market kita, yang pasti yang terjadi adalah konten kita itu nggak nge-reach, menggapai orang-orang yang sesuai target market. Jadi, kan sayang-sayang banget ya, kita udah bikin konten, mikir, terus ngedesain, pokoknya bikin konten, nggak hanya sekedar, pokoknya upload gitu, nggak. Tapi harus dipikirkan, harus dibuat di... Halo, halo? Masih kedengaran kan ya suaranya ya? Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi, mendesain konten itu
dengan clear ya, dengan clear harus kita buat karangannya atau apa namanya timeline-nya gitu. Kita upload apa gitu ya. Misalnya kalau di feed Instagram itu kan satu halaman itu ada 15 konten. Ada 15 feed. Nah, dalam 15 feed itu kita bisa nih kasih tulisan, oh feed yang pertama kita akan ngomongin masalah kenapa produk kita muncul gitu. Terus feed yang kedua kita ngasih kata-kata penyemangat gitu ya. Kemudian feed yang ketiga baru boleh produknya, foto produknya. Jadi jangan full foto produk atau full testimoni pelanggan ya. Itu sangat annoying. Jadi sangat membuat orang itu nggak mau balik ke IG atau Facebook kita. Kalau kita cuma upload testimoni screenshotan dari WA customer gitu ya. Saran saya buat saja itu testimoni tetap penting, tapi jangan dikirim di feed, jangan dibuat feed, tapi masukin itu di story, dibuat highlight khusus testimoni pelanggan gitu. Jadi jangan dimasukin di feed, karena itu mengganggu penglihatan orang-orang yang akan masuk ke IG teman-teman semuanya, jadinya kayak, aduh apaan sih ini kayak gitu. Apa ya, mengganggu gitu. Kok cuma tulisan-tulisan testimoni dan sebagainya gitu. Karena yang orang-orang lihat di IG itu kan keindahan visual ya. Fotonya bagus nih. Ini kayak gitu. Jadi lebih ke visualisasinya itu. Nah, untuk ini sebagai apa namanya masukan misalnya kalau kita itu butuh foto produk tapi nggak perlu punya kamera yang bagus ya kayak macam kamera DSLR gitu atau mirrorless, nggak perlu, sebenarnya bisa pakai HP. Tapi caranya gimana? Nah, HP zaman now itu kan sudah lumayan ya, dari yang awalnya itu 1 kamera jadi 2 kamera sampai 4 kamera sampai banyak gitu. Itu karena dia bisa membuat yang depan itu jelas, belakang blur kan bisa tuh. Jadi kayak efek-efek DSLR gitu. Nah, selain itu perhatikan ini, lightning. Lightning itu nggak perlu lampu sebenarnya. Foto saja di golden hours. Golden hours itu adalah dari jam 8 pagi sampai jam setengah 11 itu maksimal. Itu adalah golden hours. Itu adalah golden hours untuk kita memfoto sebuah apapun sih, produk apapun. Karena matahari itu kan nggak keras ya, jadi warnanya itu masih natural, masih bagus, dan nanti kalau kita foto di jam golden hours itu, dia akan warnanya sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Terus, harus jelas ya, harus jelas. Nah, kalau yang ini kayak gini, dikasih yang namanya reflektor. Reflektor itu bisa pakai kertas manila putih aja, jadi biar produk yang sebelah kanan itu fotonya kayak ngebayang hitam gitu, nah itu jadinya terrefleksikan, ada cahaya kayak gitu. Jadi cuman gitu. Ini kan kalau dilihat di foto ini, di yang sebelah sini ini adalah jendela. Jendela ini tempat utamanya sinar matahari masuk. Jadi sinar natural lighting-nya dari sini. Nah, kemudian dia pakai reflektor, terus dia foto dari sini gitu. Jadi cuman kayak gitu aja. Kalau kita mau pakai HP aja. Lah, selanjutnya ini dia pakai mini studio ya. Ya cuman pakai manila untuk background-nya, kemudian dikasih lampu apa aja, biasa kok. Kemudian pakai HP. Nah, after-nya itu harus di-edit. Editnya dengan brightness-nya ditinggiin, di-crop sedikit, kemudian kontrasnya ditambahin, saturasi warnanya ditambahin. Udah gitu aja. Simple sebenarnya kalau teman-teman mau foto produknya bagus. Dan pastikan di bawahnya itu, ini nih, yang jadi alasnya atau ini yang piring yang dipakai itu warnanya nggak macem-macem kayak bunga-bunga gitu, nggak cocok. Jadi kalau foto produk, agar dia itu fokus sama produknya, pastikan alasnya itu putih atau hitam. Putih atau hitam atau warna-warna lain yang dia kontras gitu ya. Nah, kalau untuk alas kayak piringnya itu ya itu. Kalau nggak putih hitam, jangan ada warna, bukan warna sih sebenarnya. Jangan ada ornamen, jadi kayak ada bunga-bunga, ada gambar binatang atau apa gitu, bikin orang jadi nggak fokus sama foto kita, kayak gitu ya, foto produk kita. Itu kalau produknya makanan. Lantas kalau fashion gimana? Di luar aja fotonya, outdoor. Jadi foto outdoor, cari spot yang bagus gitu ya, ambil angle-nya itu, cari ya, informasi-informasi di Google banyak ya, angel foto outdoor yang bagus kayak gimana, udah
Yang penting lighting-nya bagus, jangan foto di atas jam 11, itu udah jelek banget kalau dibuat foto ya. Jadi jangan sampai kita foto jam 11 siang sampai jam 3. Meskipun jam 4 sebenarnya, itu warnanya udah beda. Karena warna-warna sore itu warna senja. Beda sama ketika pagi. Jadi emang paling bagus fotonya pagi, di luar. Gitu. Terus foto aja produknya di luar dengan kondisi terangnya itu udah kayak gitu, bagus gitu. Jadi fashion itu bisa foto di luar. Atau di rumah di setting kayak cuman satu tembok itu warnanya putih aja. Nah, udah cari hanger yang warnanya juga putih atau hitam, udah gitu aja. Jadi baju itu jangan banyak ornamen gitu loh. Kalau banyak ornamen itu orang akan bingung. Itu yang dijual apa sih sebenarnya gitu. Jadi emang fokus sama produknya itu gitu. Seperti itu. Oh, sudah selesai ternyata. Ya, materinya seperti itu, teman-teman semuanya. Kita setelah ini kita diskusi aja. Jadi memang konten, intinya tadi saya sampaikan ya, bahwa konten kreatif ini sangat berpengaruh pada penjualan. Kalau kita nggak kreatif, kita itu nggak punya ide-ide untuk membuat konten yang bikin itu segar atau membuat orang lain itu melihat toko online kita, maka yang pasti nggak akan datang gitu. Karena orang sekarang ya datang kalau offline itu kan datang ke tokonya. Kalau datang ke tokonya itu caranya adalah bikin papan nama yang besar, papan namanya yang besar gitu. Misalnya ini jualan apa? Jualan bakso ya bikin papan nama bakso yang besar. Kalau jasa ya jasa gitu. Jualan crafting ya. Jadi kayak berbagai macam kerajinan tangan ya tulis gitu, craft yang besar yang sesuai dengan craft gitu. Papan nama yang besar, terus kasih foto produk yang bagus, kasih yang besar. Nah, itu bikin orang lihat gitu, lihat. Itu kalau offline, kalau secara nyata di dunia. Tapi kalau maya, ya yang dilihatkan adalah foto produknya, kemudian kontennya gitu ya, terus logonya juga. Jadi kalau di brand-brand itu, di profil picture-nya itu pastikan itu adalah logo brand kita. Itu selalu gitu ya, itu udah harus logo brand kita. Habis itu di bio-nya itu jelaskan, bisa di bio-nya itu kan nama gitu kan, namanya itu kan jelas brand kita apa. Habis itu di bawahnya jelaskan menjual apa kayak gitu. Jadi kita sebenarnya menyediakan apa atau menjual apa, itu di situ dijelaskan di bio-nya, sehingga orang ketika mau masuk ke bio itu udah tahu, oh aku cari ini ada di sini gitu. Terus ditambah caption yang sesuai, kemudian hashtag yang sesuai gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh untuk membuat orang lain itu datang. Ini organik ya. Beda kalau AdSense. Kalau AdSense, maka yang harus kita perlu perhatikan itu lebih ke target market ditulis secara rinci detail di AdSense-nya kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang untuk bisa membuat konten yang kreatif itu harus banyak-banyak cari ide. Banyak hal yang bisa diduplikasikan. Kalau kita punya bisnis, itu cari kompetitor yang paling baik, belajar dari kompetitor kita. Bagaimana dia punya IG, bagaimana dia punya Facebook-nya, bagaimana cara dia jualan online marketingnya di Shopee gitu ya. Foto-foto di Shopee kan clear semua ya. Background-nya putih, langsung produk gitu biasanya ya. Atau ada videonya sekarang yang bisa memperlihatkan bagaimana sih kegunaan dari fungsi produk itu. Nah kayak gitu. Itu juga bisa disampaikan. Sehingga clear gitu. Informasinya jelas, sehingga orang itu akan mudah untuk mengakses dan membeli produk-produk kita. Seperti itu. Gimana nih? Oh ya. Nah, jadi seperti itu semuanya, karena memang konten ini lebih kepada apa yang harus kita lakukan, jadi memang menurut saya teman-teman harus mulai untuk kemudian membuat daftar ya, maksudnya aku mau bikin konten apa nih, gitu ya, nggak full 15 atau 15 feed dalam satu halaman, atau di Facebook, timeline gitu ya, atau di WhatsApp-nya itu nggak full ngomongin produknya aja, nggak full jualan aja, tapi juga ada konten-konten edukasi, informasi tentang produk kita, gitu ya. Misalnya cara memakai baju yang match, kalau dia jualan baju. Kalau dia crafting, maka memilih bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi emang lebih ke
informasi edukasi yang buat orang akan selalu membaca pesan kita, bahkan dia bisa meng-share gitu. Sekarang kan bisa ya, feed-feed kita itu di-share, itu bisa dilihat kalau di IG itu ada gitu. Kalau kita udah bisnis, IG-nya udah bisnis, itu akan kelihatan siapa yang men-share berapa orang. Itu akan kita tahu, oh semakin bagus feed kita, semakin bagus konten kita, maka semakin banyak orang yang meng-share, yang sharing dari feed kita dengan cuma-cuma gitu. Jadi kan kayak kita promosi tanpa kita bayar gitu. Kayak gitu. Jadi semakin bermanfaatnya konten, semakin banyak yang nge-share. Gitu teman-teman. Silakan kalau mau ada yang mau bertanya boleh di chat atau saya kembalikan dulu ke moderator. Halo, moderator? Ya. Suaranya belum keluar. Ya, halo. Tes? Sudah. Sudah keluar ya, Mbak? Wah, materi yang menarik sekali dari Mbak Amel ya, Bapak Ibu sekalian ya, mengenai konten-konten yang ada di media sosial. Baik, bagaimana pembuatan konten, kemudian foto produk yang bagus hingga bisa menjadi konten yang menarik. Nah, pembahasan yang menarik sekali. Nah, itu nantinya bisa dijadikan referensi bagi Bapak Ibu sekalian untuk pemasaran di media sosial. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab nih Mbak Amel. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini, silakan di kolom komentar atau bisa juga nanti raise hand, nanti bisa berinteraksi langsung atau berkomunikasi langsung dengan Mbak Amel. Bapak Ibu sekalian bisa bertanya. Kayaknya lagi ngetik semua nih, Mbak. Oh iya, ada 3 partisipan raise hand. Ada Bu Nur Hasanah. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ini saya unmute. Ya, yang ingin saya tanyakan, berapa lama konten itu bisa kita pasang gitu supaya customer nggak bosan gitu dengan iklan yang kita pasang gitu. Ya, terima kasih. Oke, baik Bu Nur Hasanah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bisa langsung dijawab oleh Mbak Amel. Pertanyaan dari Bu Nur Hasanah, silakan. Berapa lama konten itu bisa kita, maksudnya iklan ya? Iklan atau konten? Kalau konten, dia bisa selamanya ada di situ gitu. Tapi kalau iklan kan harus sesuai dengan kebutuhan dan rentang waktunya memang tergantung apa yang lagi ngetren gitu. Kalau misalnya kita pengen nyari agen, ya sudah iklan itu akan kita buat nih rentang waktunya. Misalnya seminggu atau 2 minggu kita akan pasang iklan ini untuk nyari agen. Habis itu ya sudah selesai. Terus kita akan bikin iklan yang lain atau video dengan cerita yang lain kayak gitu. Terus diiklankan ini kayak gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya itu konten yang ada di feed, terus IG maupun di Facebook, itu akan selamanya bisa di-share orang. Bahkan kalau dia itu bermanfaat, bisa aja konten tahun lalu, viralnya tahun ini, kayak gitu. Jadi memang akan punya kekuatan seperti itu konten itu. Kalau misalnya konten kita punya manfaat, gitu sih. Oke, baik. Mungkin ada feedback lagi dari Bu Nur Hasanah, Bu, tentang pertanyaan tadi? Atau sudah cukup mungkin? Oke, jika dirasa sudah cukup, lanjut ke pertanyaan kedua dari Pizza Asia Kitchen. Nih, yang sudah raise hand yang ingin bertanya ini, Pak.
Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan Mbak Amel dari Ibu Pizza Asia Kitchen. Bu Diah Agil tadi sudah resen, ternyata di sini juga sudah menuliskan. Bu Diah mungkin mau langsung berinteraksi langsung atau bagaimana Ibu Diah? Oke. Baik, mungkin saya bacakan saja ya Mbak Amel ya. Oke. Ya. Assalamualaikum, saya owner dari Pizza Asia Kitchen. Selain saya jualan pizza, ada produk yang lain juga seperti cake donat, bolu, dan lain-lain. Tapi kalau setiap hari fokus sama pizza, nah yang mau saya tanyakan, kadang saya sampai bingung kalau mau buat konten pizza yang setiap harinya saya posting. Terima kasih. Begitu Oke. Mbak Mel. Ya, jadi untuk penjualannya kebanyakan pizza ya. Itu kan TV. Baik, Mbak Mel. Oke. Iya. Sebentar. Jadi selama ini jualannya pizza, tapi juga ada produk lain, tapi lebih banyak postingnya pizza gitu ya. Oke. Iya. Jadi untuk masalah pizza tadi, kalau misalnya itu namanya kan apa, Pizza Asia Kitchen atau Asia Kitchen aja yang difokusin. Nah, itu akan berhubungan dengan branding kita. Maksudnya kalau misalnya kita memang punya best sellernya produk itu adalah pizza, ya udah bikin aja satu IG yang khusus ya, khusus itu adalah pizza gitu. Pun postingannya pizza nggak masalah gitu, tapi jangan langsung cerita tentang atau saya menjual produk pizza gitu, tidak. Tapi bisa cerita nih, kalau lagi di rumah waktu pandemi gini, enaknya ngobrol sama keluarga, enaknya nyemil bareng keluarga. Kalau bingung mau nyemil apa, tinggal pesan aja di Pizza Asia Kitchen gitu, misalnya. Jadi memang nggak langsung ngomongin jualan kita, tapi ada kenapa sih atau bahas-bahas hal tentang keluarga kan. Kalau pizza kan enaknya makan bareng-bareng keluarga kayak gitu. Jadi itu juga bisa jadi branding bahwa Pizza Asia ini adalah pizza yang enak dimakan bareng-bareng sama keluarga gitu. Nah, selain itu kalau produk lainnya, buat aja yang lain juga. Jadi gini, IG itu memang bagusnya itu fokus. Jadi IG itu paling bagusnya adalah fokus kepada satu produk. Karena di situ orang akan melihat, oh orang ini konsisten di produk ini gitu. Tapi kalau misalnya memang difokuskannya itu kitchen-nya, berarti kan semua varian ada. Berarti ya jangan cuma pizza aja yang diupload, selalu gantian. Harus sama semua. Misalnya hari ini pizza, besok ngomongin donat, besoknya lagi ngomongin apa gitu. Itu untuk foto produknya, untuk produk yang terpampangnya. Tapi untuk edukasinya bisa disampaikan tentang tadi itu, hal-hal yang bikin orang-orang makan produknya Asia Kitchen ini. Kalau khusus targetnya untuk keluarga, ya udah bikin konten tentang keluarga, kehangatan keluarga, tentang kenapa sih kok ini kayak gini-gini, isu-isu yang hari ini, kenapa sih kok banyak perceraian ketika pandemi. Nah itu dibahas. Kayak gitu-gitu, kalau misalnya sesuai relate ya, dengan kondisi saat ini bisa viral gitu. Bisa di-share, dan ternyata yang bikin tulisannya jangan lupa selalu ada logo dari produk kita gitu, karena itu branding. Jadi kalau misalnya orang nge-share konten kita, mau itu di screenshot, mau diapain, dia tahu bahwa konten itu dibuat oleh brand kita kayak gitu. Jadi ya hal-hal yang sesuai dengan target market kita, nggak selalu ngomongin pizzanya aja, nggak. Target marketnya siapa gitu. Seperti itu. Ada feedback? Atau saya kembalikan ke moderator? Baik, mungkin ada feedback dari Bu Diah Agil dari Pizza Asia Kitchen. Memang di sini Mbak Mel, beliau ini memang di Instagramnya masih kecampur, baik semua produk, jadi belum terfokuskan menjadi satu produk pizzanya itu sendiri. Makanya beliau memang tadi tanya seperti apa gitu. Nah mungkin Bu Diah bisa dan Bapak suaminya Bu Diah juga bisa langsung dipraktekkan nanti ya Pak Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Amel ya. Ya. Siap, ini ada Bapak Ade Mahaputra. Beliau tanya tentang
jam berapa aja waktu ngepost postingan yang baik ya Mbak, baik di Instagram ataupun Facebook gitu. Oke, saya jawab langsung ya Mbak. Boleh? Nah, Silakan, Mbak Mel. untuk jam berapa aja itu bisa dilihat kalau di Instagram itu ada namanya insight atau bahasa Indonesia apa ya? Karena biasanya di sini bahasa ini ya, bahasa Inggris. Pokoknya kalau bahasa Inggrisnya itu insight. Insight itu ada di pojokan sebelah kanan. Nanti kita bisa lihat bawahnya arsip itu ada insight gitu. Nah, di insight itu kita akan tahu waktu di mana audiens kita itu online paling banyak. Nah, jadi memang harus sering-sering lihat. Kalau misalnya kita lihat di situ, kalau punya saya, itu kebanyakan yang online gitu ya, untuk yang IG pribadi, itu online-nya itu kebanyakan adalah jam 6 sore. Nah, kalau kita tahu yang paling banyak online jam berapa, ya posting di jam itu. Gitu. Jadi, postingan di jam-jam yang mereka banyak online, itu membuat postingan kita akan mudah dibaca dan banyak yang baca. Gitu. Terus uploadnya berapa kali sehari? Paling bagus itu adalah 3 kali. 3 kali sehari feed. Pagi, kemudian itu siang, kemudian itu malam gitu. Nah, kalau misalnya pagi itu sebelum habis subuh gitu misalnya kita upload. Itu biasanya orang habis bangun pagi terus aktivitas itu biasanya lihat Instagram. Nah, kalau kita udah upload, itu pasti dia akan lihat pertama kali adalah uploadan kita. Itu kalau di followers kita ya, gitu. Terus nanti di siang, karena di siang itu kan banyak orang yang udah istirahat gitu. Nah, kemudian di malam juga, ketika di malam itu dia banyak yang banyakan itu udah kayak rebahan gitu ya, udah rehat seharian aktivitas, pasti buka HP, buka Instagram, buka apa gitu. Nah, kalau kita udah posting di jam-jam itu, maka orang akan melihat. Nah, kalau story minimal itu 5. Minimal 5 gitu ya. Minimal 5 itu berarti itu sehari ya. Sehari minimal 5. Kenapa? Karena story itu kan 24 jam hilang. Jadi bahkan ada kawan saya itu kalau misalnya dia bikin story branding dia, itu bisa sehari itu 1 kali waktu itu 5 kali. Jadi misalnya pagi sampai siang itu 5 kali, siang sampai sore itu 5 kali, kemudian sore sampai malam itu 5 kali, kayak gitu. Jadi full nanti akan terlihat terus di paling depan gitu ya. Karena story itu kan bikin kita itu semakin di depan dan banyak yang melihat gitu. Oh, kayak gitu. Jadi selalu update gitu ya. Update banget. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk membuat orang-orang itu melihat customer kita gitu. Kemudian, langsung saya, sebentar. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada kendala sedikit dari Mbak Mel. Sudah, Mbak Mel? Oke, saya lanjutkan ya. Siap. Nah, langsung saya jawab aja ini bagaimana apa baiknya yang Mas Diki ya. Apakah baik jika membuat desain atau upload tema konten feed yang sama terlalu lama? Jika kurang baik, berapa lama kita harus merubah desain konten yang sesuai? Iya, sebenarnya kita bisa pakai cara seperti ini. Secara psikologis, orang itu akan men-scroll HP gitu ya. Jadi kalau kita mau scrolling HP kita di IG, itu hanya paling banyak itu 9 kali scroll. 1, 2, 3, 4, 5, itu paling banyak ya. Ada juga yang 3 udah bosen. Artinya apa? 15 feed kalau sudah itu, kan 15 feed itu satu scroll ya. Satu halaman itu 15 feed Facebook, IG. Nah, kalau kita scrollnya itu anggaplah 5 kali, berarti setelah 5 kali kita bisa membuat yang paling bawah itu dijadikan konten lagi di atas gitu. Jadi bisa kita lakukan lagi di atasnya. Itu bisa gitu. Jadi bisa aja konten feed kita itu sama tapi baru gitu nguploadnya, di re-upload gitu. Itu bisa.
tapi harus sudah di bawah banget ya. Di bawah setelah scrolling ke 5. Berarti kalau 5 kali 15 berapa? 5 kali 15. Ya kira-kira seperti itu. 75 ya. Nah, jadi 75 apa namanya? Feed itu udah bisa membuat kita bikin konten baru lagi. Kayak gitu sih. Terus desainnya memang harusnya disesuaikan ya. Bisa dibuat juga kayak yang 15 itu bisa kayak gini. Temanya warnanya putih gitu. Misalnya yang 15 itu. Terus nanti 15 lagi, satu halaman lagi itu dibuat tema merah karena lagi Agustusan kemarin ya, merah putih gitu. Terus setelah itu didesain lagi warnanya beda gitu. Yang penting 15 feet itu harus sama karena satu halaman gitu. Jadi kayak yang tadi saya tunjukkan itu sebentar. Oh, saya belum share ya. Apa namanya? Saya share lagi screen-nya. Tadi kan saya tunjukkan di contohnya ya. Nah ini. Oh, udah kelihatan ya? Nah, ini itu adalah 15 feet. Kayak gini. Ini satu halaman. Kalau HP sekarang, 15 feet itu satu halaman. Satu halaman kayak gini. Jadi, kalau kita mau bikin konten, pastikan 15 feet kayak gini ini udah satu konten gitu loh. Ini kan dia satu konten kayak gini ini temanya sama, yaitu bahas tentang adab berpakaian dalam Islam gitu. Jadi semuanya sama nih. Yang paling tengah semuanya isinya sama. Nggak boleh mengenakan pakaian sederhana, mulai dari kanan kayak ini. Ini semuanya sama. Nah, sedangkan yang sebelah kiri, sebelah kanan ini bisa sesuai apa yang mau sesuaikan gitu loh dengan kondisi sekarang. Misalnya kalau bulan Muharram, bahas Muharram gitu. Ini kalau kontennya tentang baju koko ya. Kalau misalnya yang lainnya ya bisa. Fashion sekarang. Kalau teman-teman ada yang jasa WO misalnya, IO, atau kayak catering, wedding, dan sebagainya yang berhubungan. Sekarang kan ini ya, lagi musim-musim nikah. Nah, gitu bisa kasih konten-konten tentang pernikahan, kayak gitu. Terus juga ada foto-foto yang isinya di tengah itu hal-hal yang tentang produk kita. Terus baru yang sebelah sini juga masih konten, kayak gitu sih. Jadi emang fokusnya pada kontennya. Oke, baik Mbak Amel. Ada itu tadi Mas Diki ya dari Mbak Amel. Nah ini ada lagi Mbak Amel dari Pak Ical. Pak Ical boleh langsung berinteraksi langsung saja Pak. Bisa meng-unmute voice-nya. Pak Ical. Oh, dijawab aja wes kalau nggak mau di-unmute. Nah, kita langsung jawab aja ya. Jadi kalau di akun Instagram itu posting-posting tim boleh, asalkan tetap memperhatikan estetika gitu. Jadi jangan posting foto yang buram. Itu sangat mempengaruhi. Kalau misalnya kita udah bagus fitnya, udah kita tata rapi, terus kita posting foto seadanya, buram, gak kelihatan gitu ya, meskipun itu kayak kegiatan di luar yang wah gitu ya, foto sama artis, tapi fotonya nggak jelas, itu akan membuat fit kita itu jadinya nggak baik kayak gitu. Jadi emang harus sesuai, harus visualisasinya tetap bagus gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi ada satu, misalnya restoran ya, ini kita juga pernah ngebikinin satu, IG-nya salah satu klien yang isinya itu restoran. Jadi yang sebelah kanan sendiri dia itu lebih ke bagaimana teman-teman, kegiatan di restorannya. Jadi ada kayak konsumen datang kayak gitu ya. Itu kelihatan di sebelah kanan sendiri. Kemudian yang di tengah itu foto produknya, sebelah kiri sendiri tentang knowledge produk atau informasi quotes dan sebagainya itu bisa. Jadi foto-foto restorannya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bagus. Jadi jangan yang buram-buram gitu. Itu. Selanjutnya ya Pak Masror ya. Ya betul Mbak Amel.
Tadi Mas Ical, mohon maaf tadi memang kondisi kurang kondusif Mbak, jadi memang beliau agak sungkan mau berbicara langsung. Ya, nggak apa-apa Pak Ical. Untuk selanjutnya ini ada dari Bapak Masrur. Nah, beliau ini usahanya ini Bu, Mbak, brownies sama keripik-keripik gitu. Jadi saya usaha bolu kering dan istri saya bikin cake dekorasi. Dia sering upload produk cake dekorasi di Facebook, tapi yang like sangat sedikit. Berbeda dengan jika upload foto pribadi. Kira-kira promosi yang pas untuk cake dekorasi bagaimana ya Mbak Amel, dan apa warna background yang tepat untuk cake dekorasi? Seperti itu Mbak Amel. Kalau backgroundnya itu bisa lagi rame di sini. Ya, oke. Waalaikumsalam wabarakatuh Pak Masrur. Jadi untuk desain, untuk backgroundnya itu tetap dikontrasin dengan cake-nya. Kalau cake-nya coklat ya belakangnya putih kayak gitu. Kalau cake-nya itu hitam, kalau cake-nya itu cerah, misalnya kuning, bisa belakangnya hitam, bisa kalau merah juga bisa belakangnya hitam. Jadi memang kontras aja gitu. Terus kenapa kok promosi di FB pribadi lebih banyak like-nya? Karena lebih banyak yang kenal mungkin ya, kan gitu. Jadi tetap punya Facebook ininya khusus cake dekorasinya, tapi nanti Facebook khusus dekorasinya itu di-share dengan Facebook kita yang pribadi gitu. Jadi memang kita akan terus membangun branding dari Facebook dekorasi cake dekorasinya itu, branding dari bisnis kita, tapi dengan bisnis Facebook kita pribadi gitu loh. Jadi tetap ada, karena kan kadang kalau di Facebook pribadi kita itu kan nggak bisa yang khusus gitu, maksudnya nggak bisa kelihatan rapi atau khusus ada foto-foto dekorasi, bisa aja kita foto macam-macam gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita dijadikan satu khusus fanspage dekorasi cake, itu kan lebih bagus tatanya, terus kelihatannya orang kalau melihat memilih dan lain sebagainya tuh bisa tahu di sana. Nah gitu. Jadi kita share aja pakai Facebook pribadi, nggak masalah gitu. Karena memang kebanyakan di Facebook pribadi kita lebih kenal, kan banyak yang kenal, akhirnya banyak yang komen, mau dong, mau beli dong, dan sebagainya gitu. Share aja, gitu sih. Udah semua ini kayaknya ya. Pertanyaannya sudah semua. Saya kembalikan ke Mbak Anggi. Oke, terima kasih. Ini mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, ini ada feedback lagi Mbak Amel dari Pak Ical terkait tadi dengan banyak jenis produk dari Ical's Craft, dan disampaikan tadi dibuat satu akun khusus produk yang best seller. Apakah itu benar-benar bisa efektif? Bagaimana agar bisa terlihat oleh followers di akun utama, begitu Mbak Amel? Iya. Kalau misalnya sebenarnya gini, maksud saya adalah jika kita memang satu produk, maka buat itu produk khusus, pizza khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita fokus branding kita adalah semua gitu ya, misalnya ini craft ya. Craft itu kan berarti macam-macam ya. Semua jenis craft yang dihasilkan, karyanya apa aja. Ya nggak apa-apa dijadikan di satu IG aja, tapi tata yang bagus gitu. Dan banyakin ke itu tadi, ke edukasinya. Jadi kayak warna, tahu nggak sih ternyata pilihan warna itu ada banyak loh, nggak cuman yang kayak warna-warni yang kita tahu gitu. Nah itu kan bisa. Terus ternyata jenis-jenis kain itu banyak kayak gitu. Yang intinya sama sesuai dengan produk yang kita jual gitu. Jadi kalau kita sesuai, isi edukasinya itu sesuai, maka orang itu tetap akan banyak yang ke situ ada dan banyak yang follow. Terus untuk produk-produknya bisa dipasang di yang tadi ya, satu feed itu khusus satu kolom itu adalah foto-foto produknya, karyanya dari Ical Craft, itu bisa nggak apa-apa gitu. Dibuat seperti itu. Atau juga bisa di highlight story. Jadi setiap hari kita bisa nih bikin story tentang produk kita. Jadi kalau yang di dalam feed itu edukasi agar orang banyak yang nge-follow, di IG story-nya kita bisa bikinnya lebih ke
produk-produk kita ini loh dijualnya kayak gini gitu. Karena sekarang Instagram pun itu story itu tuh bisa diiklankan ya. Jadi kadang kita lihat story tiba-tiba ada iklan lewat gitu. Jadi seperti itu. Untuk masalah efektif atau tidaknya adalah bukan masalah followers. Oh iya, saya sampaikan ya. Followers tidak menjamin penjualan. Followers itu hanya kelihatan kayak, karena followers bisa beli. Keren nih 16K nih, keren nih 100K gitu. Tapi tidak menjamin penjualan omset. Yang sangat menjamin adalah interaksi gitu. Semakin banyak yang interaksi, maka semakin banyak orang yang tahu dari produk kita. Semakin orang banyak tahu, maka banyak yang akan memutuskan untuk membeli. Kalau dia sudah beli dan ternyata bagus, maka dia akan mereferensikan. Gitu. Jadi harus banyak membuat interaksi dengan pelanggan gitu ya. Jadi kalau punya tim marketing, sampaikan, bukan followers yang dikejar. Mohon maaf, kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu salah target gitu. IG harus banyak followersnya segini. Akhirnya beli kayak atau apa. Bukan, itu memang hanya meningkatkan, kayak keren nih, udah banyak yang follow. Tapi tidak akan berefek pada selling kalau misalnya interaksinya sangat sedikit banget. Karena saya punya klien, dan dia itu followersnya banyak banget ya, sekitar 50K lebih gitu ya, 50.000 lebih, itu udah termasuk banyak. Di kalangan penjualan itu ya, dia kayak hijab-hijab gitu, kebutuhan dari jilbab. Nah, tapi interaksinya satu kali posting like-nya cuma 5. Berarti apa yang terjadi? Itu nggak sesuai gitu. Dengan antara followers dengan interaksinya sama sekali tidak sesuai. Padahal bisa aja dia beli, bisa aja macam-macam ya. Tapi kan eman-eman ya. Kalau kita memang membangun IG itu secara organik, interaksi dengan pelanggan kita, audiens kita gitu, itu akan kelihatan gitu hasilnya. Yang paling dirasakan oleh Mas Daulat ya. Kondisi tubuh. Masih satu lagi ya pertanyaannya dari Pak Ical ya. Iya, oke. Akun khusus katalog, benar. Akun khusus katalog itu memang kayak dibuat link aja gitu. Kalau mau cari tahu akun katalog kita ada di sini gitu ya. Tapi selama akun utamanya itu dibuat interaksinya tinggi, maka akun katalog kita akan diangkat gitu sih. Insya Allah kalau teman-teman konsisten, untuk masalah konten ini masalahnya konsisten. Kalau konsisten, kemudian berfaedah, bermanfaat, isi kontennya, maka konten itu akan terus berkembang gitu ya. Maka akun-akun kita akan berkembang, awalnya cuma brand awareness gitu ya, maksudnya membuat brand kita itu terkenal gitu ya, dikenal banyak orang, kemudian mereka mau follow atau nge-review dan lama-lama akhirnya menghasilkan itu penjualan yang banyak dan luar biasa. Konsisten dan jangan saya daripada Mbak. Oke. Mbak Amel, agak putus-putus ya, Mbak ya? Yang terakhir tadi ya? Halo? Oh iya. Baik, oke. Mungkin sudah cukup. Ini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, ini ada lagi. Untuk mengoptimalkan akun IG katalog juga bisa dituliskan di bagian bio akun IG utama. Ya, dari Mas Jopan. Betul. Iya, betul. Bisa dibuat kayak gitu. Itu menambahkan sepertinya Mbak Anggi. Betul. Tadi Mbak Mel, saya juga mau bertanya nih, nggak apa-apa ya? Oke. Mbak, kalau kita punya usaha nih, kita fokus satu produk kita. Cuma kadang di IG kita atau Facebook kita ini masih ada foto-foto nih, mungkin foto-foto pribadi, mungkin yang lain gitu. Itu boleh nggak sih Mbak? Oke. Nah, itu kalau misalnya kita membuat sebuah bisnis, tapi personal branding kita sudah bagus, itu nggak masalah gitu. Jadi misalnya kan banyak ya artis-artis yang dia itu pertamanya personal branding, habis itu atau bukan hanya selebritis gitu ya, bukan hanya artis, tapi habis itu dia memastikan bahwa
penjualannya itu sesuai dengan target, terus dia jualan, dan dia punya link akun IG utama dari bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi tetap ada sendiri, tapi kadang-kadang kita posting di IG pribadi kita nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai akun pribadi kita khusus malah untuk jualan, tapi kita masih nge-share yang di luar jualan kita, itu akan membuat interaksi kita sedikit atau banyak followers yang kemudian lari gitu, unfollow gitu kan. Karena ya tadi tujuannya apa, bangun audiensnya apa gitu. Itu kan beda kalau IG ya. Karena kalau memang itu khusus untuk penjualannya, untuk target marketnya siapa dan siapa, ternyata teman-teman kita tidak sesuai, ya akan di-unfollow juga gitu. Jadi memang harus bikin IG khusus aja, biar mudah. Lagian nanti kalau misalnya dioptimasi, diiklankan juga akan lebih mudah gitu. Untuk analisa datanya, database dan sebagainya. Jadi memang harus punya IG khusus bisnis, jangan dicampur sama IG pribadi ya. Oke, siap. Makasih, Mbak Amel. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi, karena kita masih ada waktu nih ya Mbak Amel, masih ada setengah jam sebelum kita tutup pada siang hari ini. Bapak Ibu ingin bertanya? Oke. Sudah, jangan dipaksa kalau ada. Kalau nggak ada. Baik Mbak Amel. Oke Mas Dion, ini ada pertanyaan dari Ibu Nofrini yang belum sempat dijawab ya Bu? Oke, pertanyaannya kelewat Mbak Amel. Oh iya. Sebentar saya cekkan. Iya, ini. Saya udah nemuin. Iya. Oke, dari Bu Nofrini ini tanya Mbak, bagaimana menginisiasi kalau soft selling dengan konten kreatif tapi tingkat closing-nya sedikit dibanding hard selling-nya, seperti itu. Nah, betul sekali. Kadang kita itu suka nggak sabar ya, suka nggak sabar dengan seperti ini gitu. Kalau misalnya kita jualannya soft selling malah nggak laku-laku gitu. Padahal soft selling itu membentuk mindset gitu. Jadi konsumen kita itu akan terngiang-ngiang gitu loh dengan branding kita, dengan cerita-cerita kita. Misalnya kita kan kalau soft selling kan cerita dulu, cerita macam-macam ngalur ngidul, terus ternyata ada branding kita. Itu akan terngiang-ngiang gitu. Tapi kalau hard selling ya sudah, memang waktu itu dia mau beli ya udah selesai gitu. Memang kebanyakan pebisnis gitu itu akan berhenti pada soft selling karena merasa tidak efektif atau lebih cepat pakai hard selling. Nah, tapi kalau ini mainnya di medsos, misalnya Facebook pribadi sama Instagram tadi itu, dia tidak akan bisa dilakukan gitu dengan hard selling. Malah butuhnya itu soft selling. Tapi kalau ini mainnya adalah di WA, misalnya di WA grup PKK atau grup RW, satu RW atau grup macam-macam gitu ya, itu nggak apa-apa hard selling gitu. Artinya sesuaikan konten marketing kita dengan tempatnya. Kalau tempatnya adalah media sosial, itu namanya adalah membangun interaksi. Media sosial itu bukan untuk menjual barang, tapi media interaksi. Tapi kalau kita di marketplace ya jelas, itu adalah hard selling. Nggak mungkin kita di marketplace cerita dong, gitu kan. Atau bikin konten yang nggak sesuai gitu. Padahal itu marketplace, maka harus sesuai dengan tempatnya. Kalau kita ngejualinnya di medsos, ya itu namanya membangun branding gitu. Tapi kalau itu di tadi itu di marketplace atau di grup WA jual beli, entah itu mana aja, itu langsung aja hard selling. Jadi harus sesuai dengan tempatnya, itu sih. Oke, baik. Ya. Ada feedback dari Ibu Nofrini? Mungkin bisa langsung berinteraksi, Ibu Nofrini. Boleh, silakan. Oke. Beliau ada feedback nih Mbak. Jadi kalau di WA hard selling ya Mbak, makasih kata beliau. Ya, kalau itu WA-nya jual beli maka itu hard selling. Tapi kalau misalnya itu WA ibu-ibu maksudnya tempat yang itu nggak sesuai dengan, kan ada nih grup WA khusus jual beli atau grup WA ibu-ibu satu RW, pasar RW gitu. Yang itu intinya adalah jual beli, ya udah hard selling aja gitu.
tapi dengan tetap ada kayak apa ya, copywriting-nya harus menarik dan bikin orang penasaran, atau setidaknya boleh intip-intip IG kita, boleh intip-intip Facebook kita kayak gitu sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Atau bisa juga kita broadcast, simpen nomor saya ya, barangkali ada sama-sama saling nyimpen gitu. Nah, kita kan butuh banyak nyimpen nomor orang yang nggak dikenal juga ya, agar pasar kita itu tinggi. Ketika kita masang status di WA mau jualan, ternyata ada orang-orang yang kita nggak kenal malah beli kayak gitu. Nah, jadi emang harus banyak bikin broadcast yang seperti itu, simpen nomor kita dan sebagainya, gitu sih. Oke. Ada lagi Ibu Nofrini? Nah, mungkin sambil sharing nih ya Mbak Amel ya. Kalau contohnya nih Mbak Amel, saya punya nih database pelanggan saya nih. Contoh dalam saya punya 100. Nah, itu cara optimasinya di WA untuk sebenarnya kita ada promo Mbak Amel. Kita mau optimasi terus nih database kita untuk kita kasih promo. Itu baiknya gimana Mbak? Takutnya kan kalau kita kasih promo setiap hari kita chatin pagi itu takutnya malah kita nanti di blok atau gimana gitu ya. Itu baiknya gimana Mbak Amel kira-kira? Iya benar. Kalau kita sering kali menyampaikan promo dan itu sering dan gitu kita nggak dikenal, itu pasti kita akan diblok gitu ya. Ada yang pernah ngeblok nomor karena itu? Mungkin itu udah ada yang resen ya. Iya. Jadi ya maka dari itu ya jangan lakukan hal yang sama. Kebanyakan kalau mereka itu pakai media optimasi database-nya udah jelas ya, paling tidak pertama kita bisa kayak membuat yang namanya ucapan selamat gitu ya. Bahkan kita tahu tanggal lahirnya, terus kita kasih nama gitu ya. Selamat hari lahir Mbak Anggi misalnya. Terus di bawahnya dikasih tulisan toko kita, Instagram kita gitu. Jadi cuman menyampaikan itu aja, tapi sebenarnya kita promosi gitu. Promosi IG kita dan jualan kita gitu. Jadi kalau kita sampai sedetail itu punya database, itu bisa kita maksimalkan sebenarnya. Jadi bahkan banyak robot-robot yang memang hanya untuk mengirim ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat kayak gitu aja. Meskipun nggak full ya, kalau seharian atau terus-terusan kayak gitu ya tetap kita blok lama-lama. Kayak gitu ya, karena robot. Nah, tapi kalau interaksinya itu kayak beneran orang nyata gitu ya nggak masalah sih. Terus promo itu jangan terlalu banyak, sering, tapi kualitas gitu ya. Jadi selama kita misalnya emang ada promo anniversary bisnis kita, promo 1 tahun nih brand kita gitu ya, maka kita share itu, selamat khusus untuk Anda sebagai klien kami, maka saya akan memberikan free apa, karena kita silakan hadir karena kalian adalah tanpa Anda kita mah apa gitu ya. Ini bikin mereka itu ngerasa sebagai konsumen itu kita dihargai, terus mereka juga merasa oh iya emang harus ada pelayanan yang baik gitu ya. Kalau kita ramah itu kan pasti mereka akan balik lagi gitu. Jadi emang kasih informasi-informasi seperti itu. Kalau misalnya nggak dibalas, kalau bisa juga jangan pakai nomor pribadi ya, tapi ada WA bisnis khusus. Jadi memang ketika kita share itu langsung tahu, ini nomornya siapa. Di WA bisnis kan udah bisa dilihat ya, ada namanya, produknya apa, terus bahkan di bawah itu ada katalog-katalognya, kayak gitu udah bisa gitu. Promonya lebay gimana maksudnya? Promonya lebay itu gimana? Baik, Ibu Windu mungkin bisa langsung berinteraksi nih, Bu Windu. Beliau ini Bu, Mbak, spesialis kue nih, kue-kue jajanan tradisional juga. Oh iya, Oke. Promo yang lebay itu gimana? Kalau misalnya yang promo tadi itu kayak ngejar-ngejar terus, tolong dibeli atau dibeli gitu. Oh, nggak bisa di-unmute. Nggak bisa di-unmute. Coba saya sebentar ya. Mohon maaf. Ibu Windu. Sudah? Oke.
Oke, Mbak Anggi sama Bu Amel mau nanya dong. Enggak sih, mau lebay itu sering lihat ada postingan gitu yang eh sekian ratus box, bla 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 bla. Itu kalau saya sebagai ini keganggu sampai sampai posting. Oh, saya rekapan ini sampai sekian ratus, ya bla 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 bla. Itu loh yang yang kata saya. Iya, Saya iya, mau iya. nanya gini, untuk postingan di Instagram itu sendiri, apakah kan sering tuh, termasuk saya masih sering melakukan, kita posting pesanan orderan konsumen setiap hari. Itu efektif atau enggak? Karena saya pernah dapat suggest dari saya pernah dapat suggest nggak perlu untuk di feed itu dimasukkan orderan kita setiap hari karena akan buat menu kita yang utama atau postingan kita yang utama itu justru tertimpa. Jadi nggak usah diposting setiap hari orderan kita, cukup yang menu-menu utamanya saja yang diposting. Itu Oke. Ada yang komen gitu ya? enggak sih, saya waktu itu sempat dikasih tahu dengan salah satu, dia kebetulan kasih saya foto produk free gitu. Kemudian dia bilang mau rapihkan IG saya karena kata dia IG-nya itu berantakan karena kan ya orderan hari ini gitu banyak kita posting, besok ada orderan kita posting, orderan tiap hari kita posting gitu. Nah, kalau menurut kalau menurut beliau tuh nggak usah, orderan itu tidak perlu di GoShop, nggak perlu tiap hari diposting. Cukup diposting itu hanya menu-menu kita aja, menu-menu utama kita aja, supaya menu kita tidak hilang, tidak tenggelam ke bawah. Kalau menurut Bu Amel tuh yang efektifnya gimana tuh Bu untuk yang di feed? Nah, kalau untuk feed memang yang tadi saya sampaikan ya, misalnya ada testimoni atau apa, itu memang tidak perlu ada di feed. Kecuali ada di feed tapi dengan cara mengatur dengan tetap kelihatan bagus kayak gitu ya. Maksudnya didesain dengan bagus gitu. Atau efektifnya di tiap hari. Jadi memang boleh postingannya itu bukan di feed tapi di story gitu ya. Hari ini sudah bisa terjual seberapa piece gitu, itu bisa di-share aja di story, terus dibuat highlight-nya. Highlight itu kan bisa dilihat sama orang nih. Kalau udah lama, udah 24 jam masih bisa dilihat terus gitu. Jadi di highlight-in itu jadi lebih rapi gitu. Jadi nggak harus ditaruh di feed. Karena memang di feed itu membuat orang tadi itu, ngapain sih postingnya yang kayak gini aja. Nah, banyakin konten, informasi, edukasi tadi sih yang saya sampaikan. Jadi kalau memang konten itu bagus gitu ya, orang akan merasa, oh ini IG-nya bermanfaat nih, saya follow deh gitu. Jadi nggak hanya karena jualannya aja. Terus memang ada beberapa ahli marketing digital yang menyampaikan kalau misalnya brand bisa aja di privat gitu ya, bisa di privat. Kalau itu branding, misalnya kayak kita jualan apa, terus kita privat dulu. Maksudnya IG-nya itu di privat, jadi ditutup, kalau nggak di-follow baru bisa dibuka. Agar orang itu nge-follow dulu, akhirnya kalau mau cari katalog dan sebagainya itu follow dulu gitu. Tapi masalahnya, negatifnya begini, kalau misalnya kita privat, kita nggak akan mudah, isi konten kita yang bermanfaat itu nggak mudah di-share oleh orang lain. Kalau nggak bisa di-share, jadinya interaksinya nggak sebanyak ketika itu publik gitu. Jadi nggak banyak orang yang bisa ngelihat atau nggak banyak orang yang bisa nge-share dari feed kita gitu sih, itu masalahnya. Jadi emang ada macam-macam sih, mau yang pakai yang mana. Intinya konsisten di kebermanfaatan dari IG-nya. Kalau sudah bermanfaat, mau menu apa aja kita posting, itu foto-foto produk kita, itu akan tetap membuat orang, oh bagus nih, tetap ikut. Dan kalau ada promo-promo pasti mau ikutan gitu. Kayak gitu sih. Jadi di highlight story aja. Nggak apa-apa, tetap di-share informasi-informasi kalau hari ini laku, alhamdulillah sold out 1000 piece, ini nggak masalah, tapi di story aja. Terus kalau di WA gitu ya kadang, wah ini udah terkirim, nggak masalah sih. Jadi memang itu bukan pamer. Kalau misalnya marketing itu adalah membuat
trust gitu ya. Kan ini kan sedang membangun trust ya. Kalau kita nggak kirim testimoni, kita nggak upload testimoni, kita nggak upload penjualan, tapi nggak perlu dikasih harganya juga sih. Maksudnya upload nota ada 1 miliar gitu ya, nggak perlu kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu teman-teman kalau ada yang nggak apa-apa sih gitu aja terserah. Kan khawatirnya malah bikin orang berpikiran jahat gitu. Daripada seperti itu ya lebih ke itu tadi sudah sold out, siapa lagi yang mau ikut order besok dan sebagainya kayak gitu terus aja. Jadi ternyata ini laku nih, aku jadi pengen nih kayak gitu. Sama upload aja testimoni yang sudah orang beli gitu. Uploadnya di story ya, yang 24 jam hilang, bukan di feed. Gitu. Itu saja Mbak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Nofri ini nih Mbak, nambah nih beliau. Jadi beliau tanya tentang edit tulisannya pakai aplikasi yang tadi mungkin Mbak Amel sudah sharekan itu tadi ya. Itu mau izin belajar Mbak. Gitu. Kalau di IG pribadi saya itu semuanya pakai Canva. Jadi nggak perlu edit macam-macam. Cukup cari foto, cari Canva. Karena saya kan kalau di IG kan personal branding ya, bukan untuk menjual produk gitu. Saya personal branding. Nah, itu bedanya. Kalau personal branding, makanya tujuannya IG kan ada dua tuh, personal branding atau untuk menjual brand awareness dari bisnis kita. Sama sih sebenarnya. Personal branding sama business branding gitu. Jadi kalau misalnya kita personal branding ya apa yang jadi hal yang kita pilih gitu. Karena di IG saya, Amelia Dwi MS, itu semuanya target market saya itu, bukan target market saya, audiens saya itu anak kuliah atau remaja, usianya itu 25 sampai usia 30-an. Jadi saya sampai spesifik tahu itu, karena bisa dilihat di IG gitu. Dan kebanyakan perempuan. Nah, makanya saya akan bahas masalah nikah, masalah pranikah kayak gitu. Itu yang saya bahas karena mereka sangat suka itu gitu, dan hal-hal yang sesuai dengan mereka. Kebanyakan perempuan dengan usia anak-anak yang sudah waktunya menikah kayak gitu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu kalau mau bikin konten-konten yang bermanfaat ya sesuaikan gitu. Kalau misalnya audiensnya banyakkan ibu-ibu ya bahas tentang anak, bahas cara mendidik anak, terus dan sebagainya gitu. Emang sesuaikan gitu. Kalau misalnya advokat hukum ya udah ngomongin hukum aja gitu. Sesuaikan aja. Dokter yang ngomongin masalah kesehatan gitu sih. Jadi emang sesuai aja. Ya cuman pakai Canva aja udah bisa. Canva ngeditnya di HP udah gitu. Tinggal mikir aja. Mikir kontennya apa yang sesuai gitu. Itu juga saya sering ini sih masih survei ya, maksudnya yang sesuai dengan audiens saya gitu, yang misalnya banyak sharing, yang banyak nge-share berarti sesuai, relate gitu. Tapi kalau nggak banyak di-share berarti nggak relate. Itu juga saya ini survei gitu, sama pakai IG pribadi kayak gitu sih. Oke, ini ada lagi Mbak, ngelihat follower kita gimana caranya Mbak, kata Ibu Nofri. Caranya itu sebenarnya kelihatan nggak ya? Saya tunjukkan di sini ya. Ini nih, di sini. Sorry, salah. Paling kanan ini. Ini kan ada. Ini paling kanan apa kiri ya? Ini kanan, di. Mbak. Nah, ini kan ada insight itu. Itu diklik. Terus, bentar. Habis itu nanti keluarlah follower. Habis diklik insight-nya ada followers tuh ada followers. Nah paling bawah ini kelihatan tuh, ada kelihatan. Itu kalau di Beyond Business. Nah ini saya tahu jam-jamnya mereka yang paling aktif itu jam berapa aja itu keluar. Terus perempuan laki-laki kota mana itu keluar di sini. Tuh. Jadi kelihatan semua kalau itu bisnis. Jadi dibuat bisnis ininya. Iya ini. Man, woman-nya keluar, terus namanya apa, umurnya juga keluar nih, yang saya sampaikan nih. Jadi umurnya kelihatan. Jelas ya itu ya? Oke, gitu. Jadi bisa tahu usianya di sini 25 sampai 34 yang paling banyak followers-nya, audiens saya ya, dan perempuan yang paling banyak 60%. Jadi saya akan sesuaikan dengan audiens saya gitu, apa yang mau saya isi. Kayak gitu. Itu yang untuk pribadi. Pun kalau kita bisnis ya cari followers sesuai dengan bisnis kita. Caranya, kalau kita misalnya jualan baju-baju
jilbab gitu misalnya, fashion jilbab muslim. Cari followers dari orang yang follow akun jilbab yang besar-besar. Misalnya Zoya. Kita cari IG-nya, follow aja orang-orang yang follow Zoya. Karena itu dengan mudah kita memetakan orang-orang yang follow Zoya berarti minat ke hal itu. Yang sesuai dengan ini kita, produk kita, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita jualan bakso, ya cari aja IG jualan bakso yang paling enak di mana, cari aja orang-orangnya, follow aja gitu. Jadi tahu, oh kalau kita follow mereka, berarti mereka tuh suka sama bakso gitu ya. Nah, sesuai dengan kita yang jualan bakso. Kayak gitu aja. Jadi sesuai dengan target market kita. Gitu. Oke, baik. Sudah mungkin ya Bu Nofrini dan Bapak Ibu juga tadi bisa langsung dilihat nih di akunnya, tapi dibuat bisnis dulu. Jadi nanti kalau privat nggak muncul seperti itu. Jadi dibuat bisnis dulu gitu ya Mbak Amel ya? Iya. Oke. Nah Mbak Amel, biasanya kita ada bukan tugas sih, lebih ke kayak gimana sih caranya, apa yang harus kita lakukan pertama terlebih dahulu nih setelah training nih dari Mbak Mel. Kira-kira karena ini Mbak Mel trainingnya tentang konten. Nah, apa yang kira-kira perlu PR ya? Iya betul, Bapak Ibu lakukan nih untuk IG, Facebook-nya untuk awal-awal seperti itu. Oke. PR-nya adalah silakan membuat timeline konten. Jadi bikin timeline konten selama, ini karena pas banget ya, sekarang tanggal 29 akhir Agustus, bikin timeline konten selama 1 bulan. Jadi nanti bulan Juli, Agustus, bulan September itu mau buat apa aja isinya gitu. Itu bisa ditulis setiap hari, nanti apa kontennya dibuat gitu. Rencana konten ya, bukan langsung desainnya gitu enggak, tapi rencana kontennya. Rencana dulu aja. Kalau nggak direncanakan aja nggak bakalan dibuat. Habis direncanakan baru nanti dibuat, terus di-upload di IG-nya atau Facebook-nya gitu. Jadi bikin rencananya aja dulu. Saya akan upload foto pizza saya dengan keterangan rasa atau apa gitu. Terus besoknya saya akan upload tentang tadi pizza enaknya makan sama teh atau apa gitu. Terus dengan caption. Iya, caption atau copywriting berpengaruh juga di Instagram. Itu ada yang tanya ya. Betul, berpengaruh. Karena itu akan mempengaruhi itu tadi. Mempengaruhi psikologi dari konsumen. Jadi tetap informasi-informasi di copywriting, di caption itu tetap harus disampaikan dengan baik. Gitu. Sudah itu. Jadi tugasnya hanya itu saja, membuat rencana konten selama 1 bulan. Dari bulan September, dari tanggal 1 sampai tanggal berapa ya? 30 ya? Ya, 30 Mbak Mel. Tanggal 30 September. Oke, sudah ya Mbak Anggi ya? Saya closing dulu ya. Siap, monggo Mbak Mel silakan closing. Iya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mbak-Mbak, Mas-Mas semuanya yang sudah hadir membersamai di agenda pada pagi hari ini ya. Saya sampaikan mohon maaf jika banyak khilaf-khilaf dan salah-salah kata yang saya sampaikan. Sama-sama belajar sebenarnya, saya juga lagi belajar. Teman-teman semuanya juga belajar. Dan semoga saya sampaikan, pertama pandemi ini nggak tahu berakhir kapan, tapi kita tetap harus optimis. Dan semoga apapun yang kita bisa lakukan gitu ya, effort kita untuk KM ini bisa membuat Indonesia sejahtera nantinya dan ekonomi kita bangkit dan kuat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mel atas ilmunya pada pagi hari ini, sharingnya pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu UMKM. Jadi Bapak Ibu UMKM ini adalah Bapak Ibu UMKM yang terpilih dari program DCB Bela UMKM Mbak Mel. Nah, di sini juga Mbak Mel ada dari pihak DCB juga yang sudah menghadiri. Itu tadi ada Mbak Bunga, kemudian ada Mas Jopan, ada Pak Yusuf, kemudian ada Ibu Winda,
Ya, selamat pagi Bapak Ibu dari DJP Bela UMKM. Selamat bergabung. Mohon maaf baru bisa menyapa. Nah, selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih Mbak Amel sudah menyempatkan waktunya juga, sudah mau berbagi, sudah mau sharing kepada para UMKM. Semoga ilmunya bermanfaat bagi para UMKM dan menjadi amal jariah bagi Mbak Amel ya. Menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Semua berubah sejak COVID datang. Pelaku ekonomi kreatif mengalami penurunan omset. Karyawan terpaksa dirumahkan, bahkan usaha harus dihentikan. Namun, diam bukanlah pilihan. Saatnya kita bangkit dan menata ulang. Bersama DJP Bela UMKM, ayo gerakan kembali roda perekonomian. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung siap membantu para pelaku ekonomi kreatif di wilayah Bengkulu dan Lampung. Dengan pendampingan secara online, strategi promosi digital, membangun jaringan penjualan, serta peningkatan omset. Semua demi menggerakkan kembali laju perekonomian. Ayo kita tingkatkan kesejahteraan UMKM. Ayo bergabung dalam DJP Bela UMKM.